Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-musannifu furudut tayammumi. Jadi pembahasan kali ini menerangkan tentang hal-hal yang wajib dilakukan ketika seorang itu bertayammum. Rukun-rukun tayammum. Furudut tayammumi tining banyak-banyak farduna tayammum. Furudut tayammumi khamsatun. Tining banyak-banyak rukun tayammum khamsatun panika bedalema. Jadi rukun-rukun tayammum atau hal-hal yang wajib dilakukan ketika seseorang itu bertayammum itu ada 5 perkara. Jadi 5 hal ini harus terpenuhi, harus dilakukan semuanya ketika seorang itu bertayammum. Al-awwalu tining pertama naklut turabi panika ngale abu. Jadi bagian yang pertama kata beliau al-awwalu naklut turab, yaitu memindahkan debu. Entah itu memindahkannya dari tanah langsung atau dari udara. Jadi memindahkan itu bisa dipindahkan tuh debunya dari tanah langsung diambil atau dipukulkan tangannya dengan cara demikian, atau bisa diambil dari udara. Ini merupakan rukun yang pertama. Jadi misalkan ada debu yang nempel langsung ke wajah tanpa dengan cara dipindahkan, maka tidak sah ya, tidak sah tayamumnya. Kemudian fardu atau rukun yang kedua asani an-niyatu, tining nomor 2 an-niyatu panika niat. Jadi yang kedua dari rukun tayamum adalah niat. Apa yang dimaksud niat di sini? Nah, di sini ada catatan kaki dari karangan-karangan yang lain. Apa saja niat ketika bertayammum? Ai niyatus tibahati ma yaftaqiru ila tayammum. Adalah niat melakukan atau niat seseorang itu boleh melakukan sesuatu yang butuh pada tayammum. Apa saja? Salat ya, dimana salat itu butuh toharoh, butuh suci, maka salat itu butuh wudu. Tapi kalau misalkan wudu tidak memungkinkan, maka tayamum menjadi ganti dari wudu, sehingga salat di sini butuh tayamum. Begitu juga masul mushaf, menyentuh mushaf. Fa inna wastibahata fardhis salati istabaha bihi fardhus salati wa nafliha wa ghairahuma. Fa inna wastibahata fardhis salati, misalkan orang niat nawaitu istibahata fardhis salah, saya niat boleh melakukan kewajiban salat, maka seorang tadi apabila tayammumnya berniat demikian, maka dia boleh melakukan sholat yang wajib yang pertama, juga bisa melakukan yang sunnah, sholat sunnah, atau yang lainnya, baca Quran atau memegang Al-Quran. Jadi tambah lebih berat ya niatnya, maka yang lebih ringan itu diperbolehkan, seperti niat bisa melakukan hal yang wajib, atau niat seperti ini yang kedua, awistibahatus salati. Jadi dia niat nawaitu tayammuma listibahatis salati. Saya niat tayammum untuk bisa melakukan salat ya, bisa melakukan salat. Dia tidak menentukan wajib atau sunnah. Maka ketika niat tayammumnya demikian, istabaha bihi ma ada fardhis salatil aini, maka dia boleh melakukan selain sholat wajib yang sifatnya aini, bisa sholat sunnah. Au istibahata masil mushafi masalan, atau misalkan dia ketika niat tayammum niat agar bisa menyentuh mushaf, maka istabaha bihi ma'ada sholati wa tawaf, maka dia
boleh melakukan apa saja selain sholat dan tawaf. Kenapa? Karena ini lebih rendah niatnya. Niatnya ini saya niat tayamum untuk bisa menyentuh mushaf atau bahkan untuk bisa baca mushaf, misalkan kalau orangnya itu orang junub. Maka dia boleh melakukan selain sholat ataupun tawaf. Jadi kalau misalkan ingin melakukan semuanya, hendaklah ia niat untuk yang wajib-wajib ya, seperti niat nawaitu istibahah atau nawaitu istibahat fardis sholati, seperti itu. Jadi ini saya kira catatan yang penting. Asalisu masul wajhi. Asalisu tining nomor telo mashul wajhi, panika ngusap muah. Jadi bagian yang ketiga asalisu mashul wajhi. Bagian yang ketiga adalah mengusap wajah. Nah, di sini juga ada catatan kaki. Ai jami'uhu ya, ai jami'uhu. Jadi seluruh wajah. Lakin la yajibu isalu turabi ila manabiti sya'ri wa in khaffah. Akan tetapi tidak wajib seorang harus menyampaikan debu tadi ke tempat-tempat yang dimana di situ tempat tumbuhnya bulu atau rambut ya. Bulu-bulu yang ada di muka, tempat tumbuhnya bulu-bulu tadi tidak harus debu itu sampai padanya. Walaupun bulunya itu ringan, tipis. Jadi cukup zahir-zahirnya saja. Kemudian ar-rabi'u mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian yang keempat adalah ar-rabi'u tining nomor 4 mashul yadaini, panika ngusap tanang dua ma'al mirfaqaini asar tanah cengkol dua. Nah, di sini ada juga cara ya, wal afdalu. Jadi rukun yang keempat adalah mengusap kedua tangan beserta siku-siku. Wal afdal, dan cara yang lebih utama ayyakuna bil kaifiyatil masyhurah, itu harus dilakukan dengan cara yang masyhur. Apa cara masyhurnya? Wahiyya an yad'a asabi al yusra siwal ibhami ala zuhuri asabi al yumna siwal ibhami. Jadi harus meletakkan telapak tangan kiri selain ibu jari diletakkan di atasnya bagian belakang telapak tangan kanan selain ibu jarinya juga. Jadi tangan kanan bagian belakang itu ditaruh di atas atau ditaruh di telapak tangan kiri. Tapi untuk bagian ibu jari itu jangan disentuh atau jangan ditempelkan sesuatu. Ditaruh saja seperti itu. Bihaitsu la takhruju anamil yumna an musabbihatil yusra. Sekiranya ujung jari-jari tangan kanan itu tidak keluar dari ujung jari-jari bagian tangan kiri ya, masuk ya, seperti itu. Pas persis tangan kanan itu di atas tangan kiri. Ya, tidak lebih ya. Wa yamurruha 'alal yumna ya, wa yumurruha 'alal yumna. Kemudian ditarik dari ujung jari-jari, ditarik sampai ke pergelangan tangan ya, sampai ke pergelangan tangan. Fa idza balagal qu'ah, apabila sudah sampai di pergelangan tangan, dhamma atrafa asabi'ihi ila harfiz zira. Kemudian dia memegang jadi tangan kiri itu memegang pergelangan tangan kanan. Kemudian setelah dipegang wa yumirruha ilal mirfaq, itu ditarik sampai pada siku-siku bagian kanan. Kemudian setelah sampai di siku-siku bagian kanan, summa yudiru batina kaffihi ila batni dzira. Nah, kemudian diputar ketika sampai pada siku-siku, itu diputar tangan kanan sehingga menghadap bawah ya. Nah, atau pas daerah telapak tangan.
Setelah diputar wa yumirruha alaihi rafi'an ibhamahu, kemudian ditarik lagi ke depan tapi ibu jari itu tidak tersentuh, artinya ibu jari itu diangkat, tidak memegang juga. Fa idza balagal ku'ah, apabila sudah sampai ke pergelangan tangan, amarra bi ibhamil yusra ala ibhamil yumna, kemudian ibu jari kiri itu ditarik ke ibu jari bagian kanan. Tsumma yaf'alu dzalika bil yusra, kemudian lakukan seperti itu untuk tangan kiri. Tsumma yamsahu ihdar rahataini bil ukhra nadban, kemudian telapak kanan, kedua telapak tangan itu diusap ya, tapi itu sunnah, tidak wajib. Dan itulah cara bertayamum yang afdol. Kemudian al-khamisu tartib. Tining nomor 5 at-tartib panikah tartib. Jadi rukun yang kelima itu adalah tartib. Jadi harus mengusap muka terlebih dahulu baru mengusap kedua tangan. Jadi tidak boleh dibalik. Mengusap tangan terlebih dahulu baru muka. Jadi itu tidak boleh dan tidak sah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, tartib itu merupakan rukun dalam tayamum dan dalam wudu. Khilafan lil Imam Abi Hanifah.